Bapak Ibu itu ada dua orang. Jadi yang salah satu tutup, yang satunya membujuk untuk bisa membuka telapak tangan. Kemudian berikut lagi, ajak lagi si teman itu tutup. Kemudian Bapak Ibu bisa ajak dia untuk buka tidak ini telapak tangan. Di telapak tangan Bapak Ibu tuh dibayangkan seperti sesuatu yang berharga yang tidak bisa Bapak Ibu bagi. Tapi mungkin karena kondisi apa bisa Bapak Ibu berbagi. Coba. Bujuk kok. Bujuk. Ya. Terserah bujukannya dengan cara yang halus atau yang cara yang kasar. Terserah Bapak Ibu. Intinya bisa dibujuk. Oke. Silakan. Oke, sudah. 30 detik. Yang berikut lagi, berbalik lagi. Yang teman satu tutup, yang satu bujuk lagi. Absen. Oke, siap. Selesai. Sekarang, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaannya, coba Bapak Ibu lihat. Apakah teman ibu Bapak Ibu, teman A atau teman B, membuka tembakan tangan atau tidak? Tidak. Ada yang buka? Tidak. Tidak. Bayu. Bayu. Tidak ada yang buka. Dia menjaga. Berarti untuk kegiatan berikut teman yang satunya lagi juga ada yang buka tidak? Tidak. Tidak ada. Berarti semua menutup. Nah kira-kira alasannya Bapak Ibu kenapa tidak buka ini genggaman tangan? Karena dia menganggap sesuatu ada yang berharga. Sangat berharga ya. Berharga dan tidak bisa dibagi. Ya sesuatu yang berharga dan tidak bisa dibagi-bagi. Ada lagi. Alasannya Bapak Ibu kenapa sampai di genggaman tangan ini tidak bisa dibuka? Tidak mau dibuka. Karena cara mintanya juga nggak benar. Cara mintanya tidak benar. Ya. Oke, siap. Ada lagi. Motivasi. Ya, Karena motivasi yang dimiliki silakan. itu cukup satu saja yang digenggam ini. Bagaimana Pak Yang Febri? dimiliki itu cukup satu saja yang digenggam dan tidak bisa dibagikan. Oh, apa yang dimiliki tidak bisa berbagi. Oke, siap karena berharga. Ada lagi. Kikis sekali kau. Ada lagi. Berarti semua tidak ada yang buka tadi. Tidak. Kalau barang di tangan ini mahal. Mahal. Oke, siap. Berarti waktu saya kegiatan kemarin saya buka tangan. Iya, saya buka tangan. Kenapa Bapak Ibu mau tahu kenapa sampai saya buka tangan? Merah setengah mati bilang mau minta pinjam uang. Saya bilang saya tidak ada uang. Bapak Ibu bilang, ibu pinjam ini sekarang anak buah sakit sekali. Sekarang mesti bawa ke rumah sakit tidak ada uang sama sekali. Akhirnya saya lemas dan saya kasih uang. Jadi saya buka tangan, saya kasih saya punya uang buat teman tadi. Yang itu semua dulu. Nah, Bapak Ibu, dari ilustrasi tadi Bapak Ibu coba kita lihat. Pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Diri sendiri. Diri sendiri. Ada lagi? Oke, siap. Ada lagi? Kira-kira siapa yang memegang kendali dari kegiatan tadi? Yang mengepalkan tangan. Berarti diri sendiri. Yang mengepalkan tangan kan? Berarti diri sendiri. Ada kawan. Ada yang punya argumen lain? Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Ya, benar sekali ya. Yang memegang kendali kontrol diri kita adalah diri sendiri. Ya, sekarang kita akan masuk dengan berikut perubahan paradigma teori kontrol. Sesuai dengan ilustrasi tadi, sering kita mengenal istilahnya paradigma perubahan teori kontrol, ilusi kontrol yang ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Begitupun saya. Yang pertama, sering kita memiliki ilusi bahwa kita itu mampu mengontrol anak-anak. Ya, kemudian yang kedua, sering kita berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Ya, kadang ini sering kita buat ya. Sering kita buat, kita berpikir bahwa kita ini bisa kontrol anak-anak. Kemudian kita bisa berpikir bahwa di saat kita menghadapi anak-anak yang memperoleh suatu masalah, kita bisa membuat dia merasa bersalah dan menguatkan karakternya dengan cara memberikan hukuman. Kemudian yang ketiga, ini yang sering kita lakukan, ilusi yang sering kita berpikir di sekolah kita. Yang ketiga, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Jadi semua yang kita berpikir itu semua positif-positif saja yang kita buat. Kemudian yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang kita di dalam lingkungan sekolah, kalau ada anak-anak yang berbuat salah, kita marah anak-anak. Kita adalah guru, sekalian punya kewajiban adalah menghormati kita sebagai guru. Nah, ini adalah sebuah ilusi stimulus respon. Ya, yang belum tentu ini benar, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana stimulus respon dan bagaimana bisa merubah teori kontrol kita untuk bisa menjadi guru yang berprofesional. Yang pertama, seseorang itu bisa merubah paradigma stimulus respon yang tadi ilusinya kita itu, kita bisa berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Ya, yang pertama misalkan, sering kita berpikir bahwa kebutuhan anak-anak itu semua sama. Teori kontrolnya yang harus kita pahami bahwa kebutuhan anak-anak itu tidak ada yang sama, berbeda. Kemudian yang berikut, kadang kita berpikir bahwa semua orang tuh memiliki hak yang sama, hal yang sama. Sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita sering berpikir bahwa kita sering meminta anak-anak ikut apa yang kita punya, apa yang kita mau. Tapi sebenarnya anak-anak memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ini stimulus respon ilusi tadi. Tapi sebenarnya teori kontrol yang harus kita punya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia luas. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi yang sebenarnya orang lain tidak bisa mengontrol saya. Contoh ilustrasi yang tadi Bapak Ibu buat ya. Genggaman barang berharga di tangan tidak bisa saya paksa. Walaupun saya mau marah, saya mau menangis, kalau saya terima kasih ya sudah, karena tidak bisa dikontrol. Kemudian yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi yang teori kontrol sesungguhnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, ini juga sering ya di lingkungan sekolah kita. Kalau kita ada masalah dengan anak-anak, kita sering berpikir bahwa harus membuat dia merasa bersalah. Tetapi sebenarnya kita di sini harus membangun kolaborasi antara anak-anak. Kemudian yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk ilusi dan teori kontrol yang harus kita bedakan dan bisa kita praktekkan di lingkungan sekolah kita sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu mengenai budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, kita mau bicara tentang budaya positif. Tapi Bapak Ibu paham tidak tentang budaya positif itu apa? Kita bicara budaya positif. Tapi sebenarnya budaya positif itu apa? Bapak Ibu, silakan. Menurut Bapak Ibu, ya silakan Pak Vin. Kalau budaya positif itu semacam kebiasaan baik yang perlu kita terapkan di lingkungan. Dalam hal ini di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Oke, terima kasih Pak Fenti. Ya, jadi menurut Pak Fenti itu budaya positif itu melakukan perbuatan-perbuatan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar. Ada lagi? Oke, Ya silakan Miss. saya lanjut yang Pak Fenti katakan, dan itu juga yang benar-benar disepakati oleh guru dan siswa, sehingga muncullah budaya positif baik siswa maupun gurunya. Iya, dilengkapi lagi oleh Miss, yaitu budaya positif itu ada kesepakatan antara murid dan siswa, ada kolaborasi antara murid dan siswa di lingkungan sekolah untuk menciptakan budaya positif. Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Ya silakan Pak Markus. Baik, jadi menyambung lagi dari kedua teman tadi, Ibu Trisna dan Pak Fenti, bahwa semua itu tergantung dari kesepakatan, baik kita mulai dari komunitas sekolah. Di situ ada murid, guru dan pegawai. Nah, di situ bagaimana kita membuat satu kesepakatan tentang bagaimana kita mengelola budaya positif yang ada dalam sekolah sini, itu adalah kesepakatan bersama. Sehingga ada hal-hal yang ini kita sudah sepakat bersama. Yang berikut, yang kedua, mengenai kesepakatan antara guru dan murid, baik di dalam kelas maupun di luar lingkungan kelas. Nah, situ semua berdasarkan kesepakatan. Jadi ketika ada hal yang
atau kejadian atau setiap peristiwa yang terjadi, maka itu kita merujuk pada kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin bisa lebih saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berbagi. Intinya adalah menurut Pak Markus yaitu perannya stakeholder di lingkungan sekolah dalam membangun kesepakatan bersama, menciptakan budaya positif. Ya, tepuk tangan untuk semua. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Yang berikut, nah sekarang kita lihat apa itu budaya positif. Seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian, Pak Fenty, Pak Markus, Miss Krisna, bahwa budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, dimaksud dengan nilai-nilai universal itu yang apa? Nilai-nilai yang sekarang menjadi tuntutan kurikulum merdeka yaitu P5. Ya, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kritis dan ya. Jadi itu adalah nilai-nilai yang akan dikembangkan di lingkungan sekolah biar terciptanya lingkungan budaya positif. Nah, untuk menciptakan lingkungan budaya positif tadi, ada konsep inti budaya positif yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Makanya saya tadi malam share, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini sangat luar biasa, bermanfaat sekali buat lingkungan sekolah. Ya, jadi yang pertama, supaya lingkungan kita itu tercipta budaya positif, yang pertama kita harus memiliki disiplin positif. Ya, kemudian yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, segitiga distribusi. Nanti sebentar kita akan jawab. Ya, yang pertama adalah disiplin positif. Sebelum saya masuk ke slide berikut, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin? Suatu hal yang patut dicontoh Suatu hal yang patut dicontoh, taat atau yang menjadi dicontohi, panutan. apalagi Taat peraturan. taat peraturan, ada lagi Disiplin itu menjalankan sesuatu yang sudah disepakati bersama. kesepakatan, adanya kesepakatan bersama, jadi itu dikatakan disiplin. Ada lagi disiplin, ya, Tidak melanggar peraturan. tidak melanggar peraturan. Ya, sekarang kita lihat apa itu disiplin positif yang sebenarnya. Bapak Ibu, sering kalau di lingkungan sekolah kita mengatakan disiplin dengan memberikan sebuah hukuman. Ya, ini sering terjadi. Kalau anak salah, kau langgar disiplin, saya akan memberikan hukuman. Nanti sebentar kita akan lihat itu hukuman termasuk salah satu langkah yang efektif atau tidak. Nah, di sini saya hanya mau jelaskan disiplin positif yang sesungguhnya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara KHD dan Dian, yaitu disiplin itu sebenarnya belajar, Bapak Ibu, belajar hal-hal yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ya, jadi disiplin itu belajar. Dalam bahasanya yaitu kebutuhan motivasi yang timbul di dalam diri kita, yaitu nilai intrinsik yang dimunculkan dari dalam diri kita. Itu yang dinamakan dengan disiplin. Kita mau belajar. Di sini kalian lihat, disiplin positif merupakan salah satu penerapan menumbuhkan kesadaran memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman atau hukuman. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi sering kalau kita di sini kita terapkan kata disiplin dengan memberikan sebuah hukuman. Itu salah, Bapak Ibu. Atau kita sering menerapkan sebuah disiplin dengan cara memberi penghargaan. Anak-anak, kalau kalian aktif setiap hari, berarti saya kasih penghargaan. Itu pun sebenarnya tidak efektif. Nanti sebenarnya kita akan bahas itu. Nah, yang dimaksud dengan disiplin di sini adalah belajar yang lahir dari motivasi intrinsik, yang lahir dari dalam diri kita untuk melakukan sebuah perbuatan baik atau bertanggung jawab. Bapak Ibu. Jadi saya Bapak Ibu bisa pahami ini? Bisa. Nah, ini Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksudkan untuk mewujudkan budaya positif tadi, yaitu kita harus melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai kebajikan ini yang diangkat menjadi IKN, implementasi kurikulum merdeka dalam bentuk P5 itu, yaitu
Ya, Bapak Ibu ini tidak asing lagi, ada beriman bertakwa, kemudian kreatif, gotong royong mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan dulu. Ya, ini nanti sebentar secara luasnya lagi ini ada berbagi praktik baik menyangkut dengan prodi pelajaran Pancasila. Jadi saya tidak bilang itu ya untuk. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Ini yang sering kita lakukan ke anak-anak. Yang pertama, anak-anak di saat kita membuat sebuah peraturan disiplin, Bapak Ibu, anak-anak akan melakukan itu, tetapi dengan motivasi yang berbeda. Nah, dengan motivasi yang berbeda ini, Bapak Ibu, ini akan berpengaruh kepada lingkungan budaya positif kita. Bagaimana anak-anak menerima kita punya peraturan itu, disiplin itu dengan hati. Ada anak-anak yang menerima dia disiplin di sekolah itu dengan merasa dia takut dapat hukuman. Ya, dia takut dapat hukuman, jadi dia datang. Dia takut dapat hukuman, makanya dia kerja tugas. Dia takut dapat hukuman, makanya dia datang di sekolah tepat waktu. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada motivasi anak-anak untuk melakukan segala sesuatu yang kita minta. Itu atas dasar penghargaan dari orang lain. Ya mungkin karena dijanji. Ya, kalau saya kemarin, saya sebagai wali kelas dulu, saya janji ke anak-anak. Ada yang tidak alpa dari semester 1 sampai selesai kurang lebih 6 bulan, berarti saya akan kasih hadiah. Ini adalah penghargaan. Akhirnya, masuk ke semester 2, saya tidak buat lagi ini aturan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak marah dan kecewa dan berikut mereka alpa. Karena apa? Saya membujuk dan melakukan motivasi. Mereka bangun dengan atas dasar penghargaan dari gurunya. Maka mereka masuk. Tapi setelah peraturan itu saya tidak jalankan, akhirnya mereka alpa lagi begitu. Yang ketiga, ini yang positifnya, yaitu Bapak Ibu bisa lihat, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita harapkan dari anak-anak Bapak Ibu. Jangan kita membuat sebuah peraturan atas dasar membangun motivasi yang diciptakan dalam diri anak-anak atas dasar rasa takut atau rasa memiliki sesuatu yang berharga. Tetapi rasa tanggung jawab yang dibangun di dalam diri anak-anak itu sendiri. Sehingga mereka datang sekolah dengan tepat waktu bukan karena ada takut hukuman. Atau mereka datang ke sekolah karena dapat hadiah begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengetahui anak-anak ini menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri, Bapak Ibu? Ini nanti sebentar saya akan lanjut tentang ini. Misalnya Bapak Ibu, jadi motivasi anak-anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ini adalah diminta dari kita tiap guru, pintar-pintar untuk bisa melihat anak dan membangun motivasi yang diciptakan dari dalam diri. Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu lihat slide berikut. Motivasi yang tadi kita lihat dari diri anak-anak, yaitu mereka melakukan sebuah peraturan, mematuhi sebuah peraturan yang ada di lingkungan sekolah karena takut mendapat hukuman atau mendapatkan penghargaan, atau karena lahir dari dalam diri sendiri untuk bertanggung jawab untuk diri sendiri. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini, yaitu yang pertama dengan memberikan hukuman, yang kedua sanksi atau konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tabel ini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Bapak Ibu, kalau kita melihat tabel yang ada dalam langkah bagaimana membentuk karakter anak, ingat tujuan kita adalah membentuk karakter anak, Bapak Ibu, yang berpusat pada peserta didik. Langkah yang paling terakhir adalah memberikan hukuman. Langkah terakhir. Sedangkan langkah yang efektif adalah memberikan konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Ya, jadi konsekuensi itu Bapak Ibu dan restitusi itu, kalau restitusi itu proses yang dibuat oleh anak itu sendiri untuk mau berubah. Sedangkan kalau konsekuensi itu kesepakatan, adanya terencana.
Kalau hukuman berarti langsung tanpa ada rencana atau tanpa ada kesepakatan. Jadi ini contohnya seperti ini. Ada beberapa kasus yang diangkat di sini, saya angkat di sini, Bapak Ibu coba lihat. Apa? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mengapa disebut hukuman? Mengapa disebut dengan konsekuensi? Hukuman karena seperti yang biasa dibuat itu kan berhukuman dengan menulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi, itu dengan hukuman itu dia bisa merubah anak yang itu supaya tidak terlambat lagi. Siap. Oke, silakan Pak Markus. Baik, kalau bagi saya, kenapa itu saya golongkan dalam hal konsekuensi? Karena ketika dia terlambat, sudah mendapatkan hukuman bahwa konsekuensinya dia harus menulis selama sebanyak 100 kali. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu konsekuensinya. Siap. Oke, nanti sebentar kita jawab ya Bapak Ibu, mana yang menurut Bapak Ibu tepat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Ya, coba yang hukuman. Alasannya, silakan Pak Ferdi. Itu kalau bagian kedua itu sudah termasuk hukuman karena dia sudah melanggar suatu aturan dan sudah mendapat teguran atau sudah mengikuti apa yang sudah disepakati, maka itu masuk dalam hukuman. Oke, silakan. Tindakan yang sudah dilakukan. Iya. Silakan Pak Aristo. Kalau menurut saya yang kedua itu konsekuensi dari apa yang dia buat. Ya, coba kita bandingkan puluhan tahun kita sebagai siswa dengan anak-anak sekarang, sama atau tidak? Budayanya sama atau tidak? Nah, makanya saya punya tulisan itu tantangan 3 implementasi pendidikan di situ, guru, orang tua, dan juga pemerintah sebagai stakeholder. Budaya positif. Karena budaya itu adalah makna dari gaya hidup atau cara hidup. Semua yang nanti disampaikan ada berapa kali? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Suara. Oke, kita lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ini ada 2 pemikiran. Mengapa? Silakan Pak Porce dulu karena kebetulan Pejokan. Pak Porce pejokan. Mengapa Pak Porce bilang ini adalah konsekuensi? Konsekuensi karena waktu kesepakatan itu awalnya jangan terlambat lagi. Jadi melanggar konsekuensi itu. Ada sedikit praktek. Ya, kalau hukuman itu tidak terencana, Bapak Ibu, dia tidak terencana. Sedangkan konsekuensi itu dia bersifat terencana dan kesepakatan. Sedangkan kalau restitusi itu bagaimana proses murid untuk bisa menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki. Itu yang dinamakan dengan restitusi. Ya, makanya di tabel yang sebelum saya tampilkan kasus Bapak Ibu, sebelum saya tampilkan kasus tadi, saya tampilkan bagaimana identitas gagal dan identitas sukses. Karena di sini kita lihat bahwa ada langkah yang kita biasa lakukan di lingkungan sekolah kita. Lingkungan yang kita buat, langkah yang paling terakhir adalah gagal, yaitu kita selalu memberikan hukuman. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Stimulus respon itu hanyalah sebuah ilusi, Bapak Ibu. Karena kita hanya bisa memantau. Ya. Sekarang kita lanjut, bisa ya? Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti lanjutannya lebih detail dari ini. Nah, sekarang yang berikut kita masuk ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Kenapa? Sehingga tadi kita lihat kunci budaya positif itu ada salah satunya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa Bapak Ibu? Ada contoh ilustrasi.
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Alasan Bapak Ibu pakai helm untuk apa? Untuk menjaga keselamatan. Bapak Ibu pakai masker untuk apa? Kesehatan. Kesehatan, keselamatan. Dari pertanyaan dan jawaban yang ada, ini bisa membedakan apa itu peraturan, apa itu keyakinan, Bapak Ibu. Keyakinan merupakan nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan. Peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat kuat. Jadi Bapak Ibu, yang tadi pertanyaan ilustrasi kasus, kalau Bapak Ibu kenapa harus pakai masker, harus menggunakan helm? Yang Bapak Ibu jawab, keselamatan dan kesehatan. Itulah peraturan yang dibuat satu arah. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi. Kalau peraturan itu kita buat dalam keputusan satu arah. Misalkan di sekolah, kita bayar komite. Itu termasuk peraturan, karena kita guru yang membuat. Sedangkan kalau keyakinan itu adalah kesepakatan, Bapak Ibu. Kesepakatan antara wali kelas dan anak wali kelas. Ya, kesepakatannya. Hari Senin yang tugas adalah Windap, Yulex, dan lain-lain. Hari Selasa ini. Berarti kita kena keyakinan kelas, nilai kebersihannya muncul. Nah, jadi bagaimana prosedurnya itu? Pertama, curahkan ide dengan anak-anak. Yang kedua, mencatat semua masukan daripada anak-anak. Yang ketiga, mengganti. Nah, ini penting Bapak Ibu. Mengganti kalimat negatif menjadi positif. Ya, yang berikut. Meninjau kembali. Jadi semua masukan tadi kita tinjau kembali. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan yang sudah disusun. Dan yang berikut, menyetujui dan menandatangani keyakinan dan menempel itu di dalam kelas. Kebutuhan dasar manusia 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini yang akan menjawab bagaimana kita membangun keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Ya. 1. Kebutuhan. Kebutuhannya. Kebutuhan itu ada 5 kebutuhan dasar yang diberikan atau disampaikan oleh dokter yang menjelaskan. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, kebutuhan yang pertama yang kita punya semua, bukan hanya murid, tapi kita semua. Bertahan hidup, kesenangan, cinta kasih, kebebasan, penguasaan. Ini kebutuhan dasar yang tidak bisa kita elakkan. Ya, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Nah ini juga Bapak Ibu, mengapa sehingga kita melihat karakter anak-anak yang berbagai macam, beraneka ragam di dalam lingkungan sekolah. Karena kebutuhan kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada kebutuhan hidup, misalkan saya masuk di dalam kelas, hei ini siapa? Ajelita. Ajelita kenapa mata merah sekali ini hari ini? Dia bersemangat. Asli alasannya, ibu, saya sakit ibu. Nah berarti dia membutuhkan kebutuhan hidup. Ya kita panggil dia datang di Ibu Dona, apa nama istilahnya? P3S. Ibu Dona tolong Angelita karena dia ada sakit, mungkin ada paramexpo, paracetamol, dan minum dulu. Nah ini termasuk kebutuhan Bapak Ibu. Jangan karena kita lihat anak mata merah, kita tidak tanya dia kenapa mata merah, dia minum mabok atau suami. Mulailah berpikir negatif dan terjadilah masalah di dalam kelas. Jadi kita lihat dulu kebutuhannya apa. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang ini begini Bapak Ibu, ini yang saya lihat selama di dalam kelas. Ini saya perhatikan itu banyak yang terjadi di kelas. Suka cari perhatian. Ya, Bapak Ibu pernah dapat ini tidak? Ada anak yang suka cari perhatian. Sedikit belajar, dia mulai bikin aneh-aneh. Raymond, dia. Mardon, begitu selalu. Nah, siapa lagi? Marcel, karena apa? Selalu saja cari perhatian. Aristo. Sebenarnya Bapak Ibu, di dalam diri daripada anak itu membutuhkan Dia ada keluar bisa rokok kan. kita tidak tahu kondisi di dalam keluarganya Bapak Ibu. Bagaimana kondisi dalam rumah? Mungkin di dalam rumah itu dia kurang kasih sayang. Makanya sampai di sekolah itu dia mulai aneh-aneh. Dia mulai seperti ini. Kita mulai makin anak nakal, mulai begini serta dia dengan kata-kata yang aneh. Tapi sebenarnya kita tidak pernah tahu apa yang dibutuhkan oleh anak itu. Coba kita panggil, kita ada
ada IPK juga, ada wali kelas juga, ya kita panggil. Kenapa? Kenapa kau seperti ini? Mungkin dia akan curhat. Mungkin dia akan curhat dengan cara kita membawa motivasi intrinsik yang tadi disampaikan oleh Bapak. Membawa diri kita dengan tulus, menanyakan masalahnya, dengan sendirinya dia akan curhat. Dengan cara seperti itu dia akan leluasa dan dia akan terbuka, dia ikut kegiatan pembelajaran dengan nyaman. Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, power atau penguasaan. Nah ini yang sering juga terjadi di kelas, Bapak Ibu. Mereka ingin ada memiliki harga diri, Bapak Ibu. Kita sering mengontrol anak-anak, mulai mengontrol anak-anak terus, dan ada anak-anak yang ya, yang berikut adalah kebebasan. Ya, kebebasan Bapak Ibu. Nah ini juga berpengaruh Bapak Ibu di dalam kelas. Kenapa kemarin saya punya visi kemarin itu adalah menciptakan pembelajaran bermakna yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan memilih mereka mengajar. Dengan prakarsa saya itu melakukan kreativitas anak. Karena saya melihat daripada kebebasan kesenangan anak-anak. Anak-anak itu memiliki pilihan Bapak Ibu. Kalau kita masuk mengajar dengan cara searah, ceramah, yang selalu kita lihat dari zaman doloe sampai sekarang, nah itu Bapak Ibu, jangan salahkan anak-anak. Ya, kalau menurut saya Bapak Ibu, jangan salahkan anak-anak. Kenapa anak-anak ini tidak mau konsen belajar? Ya, kenapa anak-anak ini sepertinya kalau kita mengajar mereka mengantuk? Kayak gitu Bapak Ibu. Sebenarnya kita harus belajar kebutuhan seperti kebebasan. Mungkin mereka ingin belajarnya adalah belajar dengan cara praktek di lapangan. Mereka ingin belajar dengan caranya. Ada anak-anak yang belajarnya menggunakan senang mendengar suara, ada yang mau langsung praktek, ya. Ada yang hanya ingin melihat. Nah ini kebebasan harus kita lihat. Jadi kalau kita mempersalahkan anak-anak, kenapa anak-anak tidak paham, itu salah kita. Saya akan katakan 100 bahwa itu adalah salah kita guru. Karena kita yang belum bisa menguasai kelas. 5 posisi kontrol. Dengan kondisi kebutuhan anak yang berbeda tadi itu Bapak Ibu. Ini yang mengapa saya ada terima untuk tekankan, ingat kita hari ini ikut karena ini sangat penting. Saya sangat senang waktu materi ini disampaikan oleh CGP saya. Saya punya fasilitator, saya suka sekali. Ternyata memang selama ini pemikiran saya itu salah. Saya sering melakukan penghukuman, tapi sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita menghadapi kebutuhan anak yang beragam Bapak Ibu? Kita harus memiliki 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor. Dan yang kelima adalah manajer. Nah ini dari kelas paling rendah sampai kelas paling atas. Paling rendah tuh yang 1 sampai 7. Mengapa tabelnya ini buat seperti ini? Identitas gagal, identitas sukses, identitas sukses. Identitas gagal. Iya. Ada identitas suksesnya itu ada 2. Manajernya. Iya. Kenapa dia begitu? Oke, jelasannya Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat tabel ini. Identitas sukses itu ada 2 Bapak Ibu. Saya jelaskan di sukses dulu ya. Ada 2, tapi yang membedakannya adalah lihat di sini. Identitas sukses sebagai teman atau pemantau itu lahir dari luar diri atau yang dikenal dengan ekstrinsik Bapak Ibu. Ya, sedangkan identitas sukses sebagai manajer itu lahir dari dalam diri. Ini yang tadi Bapak kepala sekolah buat penekanan berulang kali di situ. Semua akan mengalami perubahan jika semua terlahir dari dalam diri yang dikenal dengan manajer. Ya. Nah langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Ini sering hal yang menurut kita sepele, tetapi sebenarnya itu memberi dampak yang luar biasa terhadap anak-anak. Ya, coba kita perhatikan misalkan dengan menggunakan kalimat Bapak Ibu. Misalnya kita melakukan A,
kontrol anak-anak dengan menggunakan kelima. Misalnya begini, kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Ya, kalau penghukum, kita biasa menggunakan bahasa detail begini. Patuhi aturan. Ya. Bahasa kita selalu saja terlambat. Ya, anak-anak kalau berat selalu saja kumpulkan ini tiap pagi datang terlambat. Tahu aturan tidak? Itu adalah penghukum, Bapak Ibu. Seperti yang tadi di awal saya jelaskan tentang bagaimana itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Hukuman itu adalah sesuatu yang tanpa rencana, tetapi dengan nadanya, nada kita, cara bicara kita itu mempengaruhi apakah anak-anak mau menerima itu sebagai konsekuensi atau hukuman. Kalau hukuman, kita sering melakukan teguran itu dengan suara kasar atau menghardik anak-anak. Bapak Ibu, kira-kira dampaknya apa kalau misalnya kita sebagai guru selalu memberikan hukuman dengan cara yang memberi kata-kata kasar tadi? Apa yang akan dirasakan anak-anak? Misalkan Bapak Ibu adalah siswa. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Pasti marah ya. Ya, kalau kita ditegur dengan cara kasar, pasti kita marah. Menimbulkan rasa dendam di dalam diri anak. Akhirnya anak-anak lihat kita saja dan mereka tidak mau lihat kita lagi. Baik kalau dia berakhir di dalam kelas, di dalam sekolah. Kalau dia bawa itu persoalan sampai keluar, kita jalan-jalan karena lempar batu, mati. Itu bahaya. Itu dampak daripada hukuman, Bapak Ibu. Kita anggap sepele hal suara kita, nada bicara kita, tapi sebenarnya itu adalah dampak negatif dan dampak positif dari cara kita. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini juga termasuk salah satu tindakan yang sering saya buat, Bapak Ibu. Saya bilang begini, ibu ini kecewa ya. Ibu sebuah aturan yang kalian jangan melawan guru, hormati guru, datang tertib waktu, tapi bosomi selalu terlambat. Itu adalah kekecewaan. Nah, dengan sendirinya Bapak Ibu, kalau dengan bahasa seperti itu, anak-anak akan merasa bersalah dan itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri timbul di dalam diri Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, teman Bapak Ibu, kalau teman ini, dia juga termasuk identitas sosial Bapak Ibu. Identitas sukses. Tapi ingat, ini adalah level ketiga. Dia belum efektif. Kenapa sehingga dikatakan belum efektif, Bapak Ibu? Di saat kita menganggap anak-anak menganggap kita sebagai teman, itu punya efeknya, Bapak Ibu. Satu, anak-anak akan merasa senang dan bisa di atas kita. Yang kedua, anak-anak akan merasa senang dengan kita, sedangkan guru yang lain mereka tidak suka. Karena mereka merasa nyaman dengan kita dan guru lain mereka tidak suka. Itu teman, Bapak Ibu. Berarti efeknya juga belum efektif. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah, tadi kita bicara soal restitusi, Bapak Ibu. Ini penting. Kenapa saya buat slide restitusi tersendiri di sini? Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah langkah paling efektif karena langkah yang bisa menciptakan kesadaran dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini sebagai restitusi, bagaimana kita meningkatkan hasil budaya positif sebagai manajer. Nah, maksud dari menstabilkan identitas ini seperti apa, Bapak Ibu? Maksudnya begini, Bapak Ibu. Jadi saya kasih saja ya, saya langsung. Maksudnya begini. Ada anak yang tidak kerjakan tugas atau di kelas saja. Anak-anak yang di kelas itu waktu kita jelaskan, mereka kecuali asik bercerita dengan teman. Jangan kita langsung marah. Kenapa kau tidak konsen di sini mau asik cerita? Itu sebagai hukuman. Atau, kasihan ibu kok. Kalian buat begini, ibu kecewa sekali. Berarti dia membuat merasa bersalah. Berarti dia tidak ada kepercayaan diri. Tetapi kita untuk bisa sebagai manajer itu adalah 3 langkah ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pertama, yang kalian buat, panggil anaknya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian,
profesional dan sosial yang baik, mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, serta dapat menjadi among atau manajer. Ingat, tertinggi adalah manajer. Sehingga dapat menuntut anak ke arah yang lebih baik, yakni menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dia. Itu dia. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ya, mau buat kemajuan harus berubah sedikit-sedikit. Jangan paksa banyak. Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara, utamakan kita. Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang pemberian. Salam dan bahagia. Terima kasih. Habis satu. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, luar biasa ya. Kalian semua dalam sehat walafiat. Ya anak-anak, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya coba Ibu minta semua berdiri dulu. Ya, supaya belajarnya lebih semangat. Anak-anak bisa melakukan gerakan tepuk semangat dulu. Ya, melakukan gerakan tepuk semangat supaya belajarnya lebih semangat. Siap? Siap. Oke. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Ya. Anak-anak, terima kasih. Luar biasa. Ternyata semua masih dalam kondisi semangat. Ya, jadi Ibu akan memulai kegiatan pembelajaran. Tetapi sebelumnya kita buat kesepakatan kelas dulu. Supaya di saat kita melakukan kegiatan pembelajaran, kondisi kelas kita terasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke, sebelum Ibu masuk dalam kesepakatan, Ibu mau bertanya dulu. Kalian kalau melakukan perjalanan selalu memakai helm. Iya, ya. Iya. Itu masuk dalam kesepakatan atau aturan? Aturan. Waktu kemarin masih gencar dengan penyakit COVID, virus COVID. Itu kalian diwajibkan memakai masker. Itu masuk dalam kesepakatan atau aturan? Aturan. Ya. Nah kira-kira kalau kalian pakai helm itu tujuannya apa? Menjaga keselamatan. Kalau pakai masker? Menjaga kesehatan. Nah dari contoh itu, ini Ibu akan membedakan apa itu peraturan dan apa itu kesepakatan. Kita sebentar buat dalam sebuah keyakinan ke kelas. Jadi waktu aturan harus memakai helm di saat mengendarai motor, itu kalian terlibat tidak? Waktu buat aturan itu kalian terlibat tidak? Tidak. Waktu aturannya kalian harus memakai masker, kalian terlibat tidak? Tidak. Tapi kalian ikuti aturannya untuk memperoleh apa? Keselamatan dan kesehatan. Nah di sini ini yang dinamakan dengan keyakinan. Ya, jadi aturan itu dibuat oleh sepihak. Sedangkan kalau keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Nah sekarang sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas supaya kegiatan pembelajaran kita itu bisa lebih kondusif, lebih aman, lebih nyaman dan menyenangkan. Jadi kita akan bagikan sticky note. Silakan kalian tulis kira-kira kesepakatan kelas seperti apa yang kalian impikan
agar kegiatan pembelajaran kita itu bisa lebih menyenangkan. Bisa ya? Bisa. Nanti sebentar setelah kalian tulis, silakan kalian tempelkan di karpet. Bisa? Bisa. Oke, silakan diisi kira-kira kesepakatan kelas seperti apa supaya kita punya pembelajaran sebentar bisa berjalan di depan. Silakan. Oke, silakan yang sudah tempelkan di depan di karton kesepakatan kelas. Silakan anak, yang sudah boleh tempel. Sudah semua ya? Oke, kita lihat di sini ada kesepakatan kelas. Di sini ada tidak boleh keluar masuk kelas saat jam pelajaran, tidak boleh membuli teman, ya ada banyak ya. Nah sekarang tugas kalian, ini saya perhatikan ada beberapa kasus yang sama nilai kebajikannya, nilai-nilai yang nampak di sini sama. Coba, Ibu minta perwakilan saja, 4 orang, 4 atau 5 orang saja, 5 orang untuk maju ke depan. Coba Bapak anak-anak kelompokkan sesuai dengan nilai-nilai yang didapat dari masalah yang atau dari kesepakatan yang teman-teman buat. Coba, 5 orang, silakan. Ya silakan maju. Oke, silakan. Coba kalian lihat dari kesepakatan kelas yang teman-teman buat dikelompokkan sesuai dengan nilai keyakinan yang sama. Oke, coba dibaca kira-kira dia maksudnya di mana. Ya, baik anak-anak, ini sudah ya, sudah dibuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai yang nampak yang teman-teman buat dan sudah disepakati oleh teman-teman tadi, dibuat dalam beberapa kelompok. Ya, coba salah satu maju ke depan. Ya, silakan. Very baik. Ya, coba lihat di yang kolom pertama itu kesepakatan kelas apa saja? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Dan tidak boleh mengotori kelas. Ya, yang dibuat berdasarkan kesepakatan tidak boleh buang sampah sembarangan dan tidak boleh mengotori kelas. Berarti ini sudah masuk nilai apa? Iya, nilai kebersihan. Nah, kira-kira penguatan positifnya apa supaya bisa mencerminkan nilai kebajikan ini? Merubah kalimat negatif ini kan ada kata tidak, jangan ya. Ini kita rubah menjadi kalimat positif, tidak ada kata tidak dan jangan. Kira-kira apa? Untuk mencerminkan nilai kebajikan di dalam kelas. Merubah kalimat ini menjadi kalimat positif. Silakan. Siapa?
Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, atau Mira? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, kita buat yang positif, buanglah sampah pada tempatnya. Kita mulai ambil ini tulis di kertas, kemudian ditempelkan di keyakinan kelas kita. Ya, silakan. Ya, tulis ya, keyakinan kalimat positif. Sekarang nomor 2. Silakan, siapa lagi maju, Sofia? Berdasarkan kesepakatan teman-teman tadi, ada nilai apa lagi di sini? Tidak boleh mengantuk dalam kelas, dan yang tiga itu tidak boleh terlambat masuk sekolah. Ya, tidak boleh mengantuk di kelas dan tidak boleh terlambat masuk di kelas. Nilai disiplin. Iya, benar tidak ini? Benar tidak yang disampaikan Sylvia? Kira-kira dari kata negatif ini kita rubah menjadi kalimat positif. Kira-kira seperti apa bunyi kalimat supaya terdengar lebih nyaman untuk kita simak atau kita lakukan lagi. Silakan anak-anak. Ya, siapa? Positif. Disiplin ini. Ya, silakan. Apa? Kira-kira kita rubah jadi kalimat positifnya seperti apa? Masuk sekolah tepat waktu. Masuk sekolah tepat Waktu. Sepakat? Sepakat. Oke, sekarang mari kita ambil dan kita buat dalam kesepakatan keyakinan kelas kita. Oke, yang berikut silakan ini. Yang teman-teman kelompokan atas lagi. Tidak boleh menggunakan bahasa kotor. Tidak boleh menggunakan bahasa kotor. Ada lagi yang sama? Tidak ada. Oke, tidak menggunakan bahasa kotor. Kalau kita buat dalam kalimat positifnya seperti apa? Oke, silakan Rona. Sopan santun dalam berlalu kata. Iya. Sopan santun dalam bertutur kata. Iya, sopan santun dalam bertutur kata. Oke, silakan Rona. Sekarang boleh. Nanti ditempelkan di sini. Tempel di sini seperti ini. Oke. Dengan demikian kita sudah membuat sebuah kesepakatan positif yang bisa kita buat dan diyakini di dalam kelas. Ya, jadi dari beberapa kesepakatan kelas yang disampaikan oleh teman-teman, kita buat dalam 2, 4, 6, 8 keyakinan kelas yang bisa kita pakai untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman dan menyenangkan. Oke, salah satu teman boleh bisa maju ke depan membacakan kembali keyakinan kelas kita untuk kita sepakati bersama. Silakan, siapa? Ya, silakan Humaira. Keyakinan dalam kelas yakni yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya, masuk sekolah tepat waktu, tertib dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, bersikap jujur dalam kelas dan lingkungan sekolah, saling peduli antara teman di lingkungan sekolah, sopan santun dalam bertutur kata, saling menghormati di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas dan sekolah, saling menghargai teman di kelas dan di sekolah. Iya. Ya, jadi itu adalah 8 kesepakatan kelas kita ya. Terima kasih Humaira. Kita tekan untuk ya. Jadi dari keyakinan kelas yang kita buat menjadi 8 keyakinan kelas kita. Kira-kira nilai apa saja yang terlihat di sini anak-anak? Kebersihan, apa lagi? Kepedulian. Apa? Kepedulian. Apa lagi? Kedisiplinan. Kedisiplinan, apa lagi?
Bisa ya? Bisa. Anak-anak masih ingat lagu Pelajar Pancasila, profil Pelajar Pancasila? Masih. Semua ada di sini. Ya, Pelajar Pancasila, masih ingat ya? Masih. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi profil Pelajar Pancasila yang kalian akan menyanyikan anak-anak, di situ tertuang nilai-nilai kebajikan yang akan kita gunakan di dalam kelas. Bisa ya? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan anak-anak. Sesuai dengan keinginan kelas yang sudah kita buat, silakan kalian maju ke depan. Silakan tanda tangan di karton keyakinan kelas kita. Silakan. Iya. Jadi ini adalah keyakinan kelas kita ya, kita sepakat sama-sama. Oke. Bisa. Oke, semua sudah? Sudah. Ya, jadi ibu juga tanda tangan ya. Iya. Nah, sekarang silakan anak-anak. Mari kita tempelkan ini di mana supaya kita bisa lihat setiap hari dan kita sepakat setiap waktu. Mau kita di mana? Di depan mana? Di sini atau di sini atau di sini atau di mana, teman-teman? Di mana kira-kira? Coba lihat posisinya yang bagus. Di mana? Di depan sini? Di sini. Di sini. Oke, silakan. Cari, ibu buka tempel. Iya, kita sudah dapat ya keyakinan kelas kita. Jadi setiap hari silakan lihat keyakinan kelas kita yang harus kita buat. Ya, silakan, terima kasih. Dengan demikian saya berkata kesepakatan kelas kita, nilai keyakinan yang sudah kita tampilkan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua, bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kita mau. Ya. Terima kasih anak-anak, kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan siapkan bukunya dan kita mulai.